Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kembali pada hari ini. Lalu sepikir-pikir sudah 5 bulan ya kita gak ketemu. Paling gak adik-adik sudah 5 bulan gak ke gereja karena corona ini. Tapi Lause berharap walaupun di rumah kita beribadah harus dengan sikap yang sopan ya. Dan satu hal lagi Lause ingatkan, gak ada boleh yang main-main, main gadget, sambil makan juga gak boleh. Biarlah dengan sikap yang sopan kita datang ke hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, terima kasih pagi hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu. Langsung undang semuanya bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian I Will Sing for Jesus. Udah bisa kan ya? Nah kalau udah bisa kita pakai gerakan ya. Adik-adik mau ngajak mami papi juga gak apa-apa. Oke semuanya ya, ikuti Lause ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku memuji Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Katakan bersama. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Oke sekarang anak-anak tangannya dilipat, kepala ditundukkan. Kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari. Semua ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh memuji-muji nama-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong semua Lause yang melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah masih tetap berdiri ya, masih tetap berdiri, tidak ada yang duduk. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita mau katakan I love you Jesus deep down in my heart. Aku cinta Tuhan dalam sekali. Pakai bahasa Indonesia dulu ya. Semuanya bergerak, semua katakan Tuhan aku mengasihimu, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku
dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. But deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, lihat ya, di belakang ada, di tayangan ini ada QR code. Yang sudah punya handphone bisa ya memberikan persembahan melalui Dana, GoPay, atau OVO. Nah, buat adik-adik yang belum bisa, minta tolong mami papi ya. Biarlah hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan, saat ini kami membawa persembahan buat Engkau, persembahan kami. Semua adik-adik siapkan ya. Yang belum bisa, minta tolong mami papi. Biarlah dengan penuh sukacita, dengan sungguh hati, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan dengan hormat, persembahan kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita katakan sekali lagi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Semua tangannya dilipat, kepala ditundukkan, lalu akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati mama papa yang bekerja. Sekali lagi Tuhan, biarlah setiap persembahan kami Tuhan boleh sungguh Tuhan terima di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah. Kita mengucap syukur di masa corona ini, Tuhan tetap menjaga dan memelihara anak-anak. Biarlah kita naikkan dengan sungguh-sungguh Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh menerima berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Katakan sekali lagi, hanya ada satu Tuhan. Semuanya ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
ini, biarlah setiap anak-anak dalam sikap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, boleh duduk dengan tenang 5 menit, 10 menit, 15 menit mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami yang kecil ini ya Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini dengan sikap berdoa setengah suara. Semua katakan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Apakah adik-adik selama ini selalu ikut sekolah minggu dari awal sampai akhir? Loso berharap adik-adik bisa selalu seperti itu. Kalau belum, mulai hari ini ya, kita selalu ikut sekolah minggu dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik, cerita hari ini Loso akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, di situ menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu siapa sih? Nah, adik-adik, waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang percaya. Setelah itu setiap hari bertambah-tambah jumlahnya. Nah, jemaat mula-mula ini mereka selalu berbagi satu dengan yang lain. Yang punya tanah, yang punya rumah, mereka menjualnya dan memberikan di depan kaki rasul-rasul. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita selanjutnya, cerita yang lebih lengkap, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan beri kekuatan supaya kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barnabas mempersembahkan hasil penjualan tanahnya di hadapan kaki para rasul. Barnabas sangat dihargai karena dia memberikannya dengan tulus hati. Ananias dan Safira juga bermaksud menjual tanahnya. Namun mereka sepakat menahan sebagian hasil penjualannya. Ananias datang kepada Petrus. Ini saya serahkan semua uang hasil penjualan tanah kami. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau rencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Adik-adik, bukan kehebatan Petrus, dia bisa tahu isi hati Ananias. Tetapi karena Tuhan yang Maha Tahu yang menyatakannya. Ananias rebah dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang mengusung keluar. Kira-kira 3 jam kemudian
Masuklah Safira istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? betul, iya, memang segitu uang yang kami dapat. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu Safira putus juga nyawanya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias dan Safira enggak harus menyerahkan semua hasil penjualannya. Mereka berbohong supaya dapat pujian. Mereka dihukum, adik-adik, bukan sekedar karena mereka berbohong, tapi mereka sudah enggak tulus. Mereka ada maksud tersembunyi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu hal. Saya mau fokuskan tentang kejujuran. Adik-adik, sulit enggak kita jujur? Kalau jujur, mujur enggak ya? Atau ancur sih? Suatu hari ada seorang anak pernah datang ke Lose. Dia cerita, Lose, hari ini aku sedih. Aku jujur Lose, tapi malah dimarahi sama guru. Memang kenapa kamu dimarahi? Kemarin aku gak ngerjain PR. Aku main game sampai malam. Terus ngantuk. Lupa deh gak ngerjain PR. Tapi bukan cuma aku loh, ada temanku juga satunya. Tapi dia gak dimarahin sama guru. Sebab dia bilang, aku gak ngerjain PR Bu Guru karena jagain adik yang sakit. Padahal dia bohong. Coba loh, bohong gak dimarahi, jujur aku dimarahi. Nah, setelah lo sepikir, lo mengucapkan satu kalimat. Kamu dimarahin bukan karena kejujuranmu, tapi kamu dimarahi karena kamu enggak perhatian terhadap tugas. Adik-adik, ketika kita mengalami itu, kita harus memikirkan bahwa berbohong itu merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga banyak hal. Lose, apa sih ruginya? Hari ini Lose mau bagikan paling tidak ada 4 hal ruginya ketika kita berbohong. Lose singkat dengan kata R-U-G-I. Dibaca apa? Rugi. Ya, betul. Yang pertama, R. R-nya apa ya? R-nya itu repot, ruwet, ribet. Loh, apa sih ribetnya? Adik-adik, kalau kita berbohong, kita itu akan repot. Harus mikir, bikin kalimat, gimana caranya ya supaya orang lain gak tahu. Terus setelah bikin kalimat satu, mikir lagi, aduh gimana caranya ya. Jadi terus harus bikin kalimat-kalimat untuk menutupi kebohongan yang satu, kebohongan yang kedua, dan banyak kebohongan lain. Repot ribet kan? Nah, yang kedua, U. U-nya apa? U-nya adalah usaha apapun suatu saat akan ketahuan. Nah, adik-adik, ada
6 remaja yang best friend. Jadi kemana-mana bareng-bareng, ke sana, ke sini, mereka bareng-bareng. Kemudian suatu hari ketika mereka mau kuliah, mereka ke mall. Wah, saking asiknya di mall dan main game dan sebagainya, akhirnya, wah, ini telat. Aduh, gimana dimarahi dosen? Ada satu teman yang bilang, enggak apa-apa dimarahi, tenang aja. Ya, kita sepakat, kita bilang ya. Kita bilang, Pak, kami terlambat karena ban mobilnya bocor. Ya, sepakat ya. Nanti kalau ditanya dosen jawabnya ban mobilnya bocor. Ya, sip, good. Kalau gitu kita main lagi aja. Nah, akhirnya mereka terlambat lebih lama. Bener. Ketika masuk di ruang kuliah, mereka ditanya dosen, kenapa kamu terlambat? Ban mobil bocor. Nah, satu-satu menjawab sama. Nah, adik-adik, setelah selesai jam kuliah, dosen bilang begini, ke-6 anak yang terlambat tadi, tolong tunggu sebentar ya, tolong tinggal dulu. Nah, mereka mikir, Pak, memang kita ada ujian, hari ini kan gak ada ujian. Enggak, tenang aja. Kalian mau Bapak kasih pertanyaan yang gampang, kecil, gampang ya. Nanti tinggal dijawab aja ya. Udah ya, siap ya, duduknya gak boleh berdekatan ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama, ban mobil sebelah mana yang bocor? Aduh, mereka langsung, aduh tadi gak janjian. Aduh. Nah, pertanyaan kedua, di mana kalian menambal ban? Nah, adik-adik, kira-kira jawaban mereka apa? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Iya benar, ada yang jawab ban mobil sebelah kiri depan. Ada yang jawab kanan depan. Ada yang jawab kiri belakang. Ada yang jawab kanan belakang. Nah, kalaupun ada yang sama, pertanyaan pertama dijawab sama, pertanyaan yang kedua jawabannya macam-macam. Akhirnya ketahuan mereka bohong. Adik-adik mungkin saat ini orang lain gak tahu. Suatu saat orang bisa tahu. Dan yang paling pasti Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Yang ketiga, huruf G. G apa ya? G adalah enggak dipercaya. Adik-adik, Lose pernah melakukan kesalahan ini. Waktu remaja, Lose sering ikut kegiatan remaja. Ada kegiatan apa ikut? Ini ikut, itu ikut, gitu ya. Nah, waktu kegiatan di gereja, kadang-kadang waktunya pulang, Lose sengaja gak pulang. Main dulu. Main di gereja sih. Tapi Lose punya tujuan. Karena di rumah ada tugas, Lose sengaja lama-lamain di gereja. Jadi sampai rumah udah gak ngerjain tugas lagi. Nah, satu hari Mama tanya juga, bener kamu pulang jam segini dari gereja baru selesai, bener? Lose jawab, bener. Ternyata tahu nggak, Mama Lose sudah tanya temennya Lose. Jadinya ketahuan deh. Sebetulnya sudah 1 jam yang lalu acara di gereja selesai. Nah, tahu nggak, sejak saat itu setiap pulang gereja Lose ditanya, bener nggak jam segini? Padahal Lose udah jujur loh.
Masa sudah jujur, sedih kan ya? Kita nggak dipercaya itu sedih banget. Sakitnya di sini, sakitnya luar biasa kalau zaman sekarang bilang gitu ya. Nah, tapi pembina Lose di gereja, pembina remaja bilang, ya itu memang yang harus kamu tanggung. Konsekuensi akibat kamu pernah berbohong. Ya sekarang harus berjuang lebih keras, tunjukkan bahwa kamu gak berbohong lagi. Kamu bisa jujur. Gak enak kan ya? Gak dipercaya. Yang terakhir adalah I. Apa itu I? I adalah itu mendukakan hati Tuhan. Adik-adik, kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti ingin menyenangkan hatinya. Demikian juga kalau kita berkata, Tuhan saya mengasihi Engkau, pasti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang harus menjadi alasan kenapa kita gak mau bohong lagi. Yaitu kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan lagi, aku gak bohong karena aku takut nanti dihukum. Aku gak bohong karena aku takut ketahuan. Kalau seperti itu akan cuman bersifat sementara. Tapi kalau kita selalu memikirkan bagaimana aku menyenangkan Tuhan, pasti kita akan berusaha untuk kita gak berbohong lagi. Nah, adik-adik, itulah ketika kita mengerti perintah Tuhan, kita seharusnya makin bersyukur ya. Tuhan kasih ketetapan perintah, gak ada satupun yang tujuannya untuk bikin kita gak boleh begini, gak boleh begitu, repot. Gak, justru itu untuk kebaikan kita. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang memberi ketetapan, yang mengasihi kita. Dan yang terlebih lagi, Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa, menjadikan kita hamba kebenaran, juga termasuk kita bisa berjuang untuk benar di dalam kata-kata dan perbuatan. Adik-adik, mari kita kembali membacakan ayat hafalan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama ayat hafalan ini yang sudah kita hafalkan sejak awal Agustus. Yuk sama-sama. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kata kamu kita ganti dengan saya ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, adik-adik, mari kita review pembelajaran hari ini, cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar apa? Yang pertama, kita belajar Tuhan kita Maha Tahu, mengenal isi hati kita. Yang kedua, kita belajar Tuhan sangat mengasihi kita, sudah memerdekakan kita dari dosa. Yang ketiga, kita belajar bohong itu apa? Rugi, R-U-G-I. Nah, terus apa penerapannya? Kita mau apa nih? Nah, mari kita bertekad, kita mau jujur untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memerdekakan kami untuk menjadi hamba kebenaran. Tuhan, tolong kami untuk selalu jujur dalam berkata-kata dan bertindak. Kami percaya Tuhan, kami bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan kreativitas. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mau melakukan dan membuat prakarya. Adik-adik sudah dengar cerita kan? Nah, hari ini Lause mau ajak adik-adik bikin seperti ini. Nah, ini adalah gambar hati. Lause mau adik-adik mengungkapkan isi hati adik-adik setelah mendengar cerita Safira, responnya apa? Nah, Lause ada kasih contoh di sini.
Seperti jujur, tidak iri, baik, tidak egois, taat. Kemudian di sini ada hati-hati yang kosong. Adik-adik boleh tuliskan apa saja yang ada di pikiran dan perasaan adik-adik. Kalau tulisannya nggak sama kayak Lause juga nggak apa-apa. Kita mulai ya. Alat-alat yang kita butuhkan, alat-alat yang sederhana. Lause di sini ada kertas, gunting, kemudian ada juga lem. Nah untuk kertas ini boleh kertas warna-warni, jadi nggak perlu aduh mami mau yang kayak Lause punya warna ungu, warna hijau. Segala yang ada di rumah yang dipakai ya, jadi nggak boleh ngerepotin mami papi untuk beli keluar lagi. Jadi hatinya ini kita bikin hati yang sambung, tidak terputus, caranya gampang sekali. Nah adik-adik lihat ya, ada kertas besar ini, kemudian kita lipat. Nah nanti adik-adik yang kecil yang nggak bisa minta tolong mami papi ya. Kemudian ini dilipat sekali lagi. Nah bagian yang tidak terputus ini harus ada di sebelah dalam. Nah kemudian kita gunting seperti ini, gunting bentuk hati. Besar kecilnya selera adik-adik ya, mau hatinya besar atau mau hatinya kecil. Kita gunting seperti ini. Nah jadi deh hatinya. Nah ini hati yang besar. Kemudian tulisannya itu adik-adik buat lagi dari kertas yang warna lain. Kita bikin hati-hati kecil ya. Kita bikin hati-hati kecil seperti ini. Nah bikin sebanyak yang adik-adik inginkan. Kemudian adik-adik tempel di sini berbagai hati. Kemudian ditulis ya yang seperti Lause kerjakan tadi. Nah kalau sudah jangan lupa diupload supaya guru-gurunya bisa lihat. Bisa ya semuanya ya. Nah Lause tunggu aktivitasnya. Jangan ada yang sampai enggak buat ya. Nanti minggu depan kita bisa lihat di tayangan selanjutnya. Oke, selamat mengerjakan kreativitas di rumah masing-masing ya. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Tunggu dulu. Nanti setelah dibikin Lause tunggu ya sebelum jam 5 difoto dan di WA ke Lause masing-masing. Supaya Lause bisa lihat nih siapa anak-anak yang sudah buat kreativitas. Bisa ya, Lause tunggu ya. Oke, sampai ketemu. Dan ini bye-bye beneran.